Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat Siang, siang. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, bagaimana keadaannya, kabarnya, kondisinya? Sehat ya? Sehat. 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 Nah, tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya siang-siang sekarang ya. Tapi Bapak harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Jadi sebelumnya Bapak ingatkan untuk mengisi link absen yang sudah Bapak kirim melalui WhatsApp grup ya. Jadi di Google Form itu silakan isi link absennya ya. Sudah ya? Yang belum silakan diisi ya. Nah, kemudian seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Untuk itu silakan ketua kelas dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Ketua kelas, Dika. Baik, Pak. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Om Mawiginam Astu Namo Sidam. Om Sidiras Sutat Asuswa. Om Madhubadrah Karentu Wisat. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih Dika sudah memandu kita semua untuk berdoa bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi terutama di masa pandemi ini ya, karena ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi saat ini meningkat ya, sehingga kita harus melakukan PPKM. Ya, jadi kita harus belajar dari rumah ya masing-masing. Ya walaupun begitu apa namanya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak ingatkan sekali lagi ya, jadi untuk kalian selalu menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi dengan menerapkan 5M ya, cuci tangan, kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan juga apabila tidak ada kepentingan yang mendesak sekali, usahakan untuk tidak keluar rumah ya. Jadi untuk itu ya, di siang hari ini untuk menambah semangat kita, mari kita kumandangkan yel kebanggaan kita ya, yaitu yel Spensabra Jaya. Spensabra Jaya. Jaya, jaya, juara. Jaya. Spensabra juara. Juara. Ya, walaupun seperti yang Pak sampaikan tadi ya, walaupun kita belajarnya siang-siang begini ya, tapi tetap harus semangat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ya, Bapak akan tampilkan dulu ya di layar. Jadi sebentar ya. Iya, sudah kelihatan ya. Iya. Jadi kita masih mempelajari tentang interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya, yang merupakan materi di bab 1 ya, dengan subbab yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, dalam pembelajaran kali ini melalui diskusi kelompok ya, seperti biasa, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi kondisi alam negara-negara yang ada di dunia ya. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok kalian dapat untuk membandingkan ya, membandingkan kondisi alam negara-negara yang ada di dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian diharapkan dapat untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan benar tentunya ya. Baik,
Bapak lanjutkan untuk cakupan materinya. Jadi kali ini kita akan membahas 5 negara ya. 5 negara yang ada di 5 benua. Yang pertama yaitu Jepang, ya, Jepang yang berada di benua Asia. Ini di gambar. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah Inggris. Ini dia. Kemudian yang keempat adalah Mesir ya. Dan yang terakhir adalah Australia. Ya, Bapak sengaja menampilkan gambar peta ini ya. Jadi untuk mengingatkan kalian bahwasanya materi kali ini masih ada kaitannya dengan materi yang kita bahas pada minggu yang lalu ya, yaitu tentang benua Asia dan benua-benua lainnya. Ya, tuh. Kemudian untuk selanjutnya seperti biasa juga penilaian yang akan Bapak lakukan kepada kalian itu meliputi 3 ya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, maaf. Kemudian yang kedua ada pengetahuan keterampilan, ya, keterampilan pada diskusi nanti. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Ya, jadi bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini tetap juga akan Bapak nilai. Ya, jadi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi penilaian tersebut tetap harus Bapak laksanakan. Ya, baik, untuk selanjutnya langsung saja ya. Seperti biasa, Bapak sudah membagikan link Google Form pada grup WhatsApp. Nah, di sana berisi soal-soal awal ya, soal-soal pretest. Ya, silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Bapak berikan waktu 5 menit. Sudah ya? Ketemu ya? Ketemu nak? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah, silakan dikerjakan. Di sana ada 5 buah soal ya terkait dengan pembahasan materi kita hari ini ya. Silahkan dikerjakan. Kalian mengerjakan soal tersebut dengan memilih ya, memilih salah satu yang menurut kalian paling benar ya. Silahkan pilih saja. Mungkin kalau ada yang sudah selesai, ini ada yang sudah ngirim ya, silahkan diselesaikan. Ya, silahkan diselesaikan. Ya, waktunya sudah habis. Ya, silahkan diselesaikan, Nak, ya. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan dulu, Anak, tentang tugasnya tadi? Tidak. Tidak ada, belum ada. Oke, baik. Tidak, Pak. Jadi kita lanjutkan ya. Baik, ya silakan anak-anak kembali perhatikan tampilan gambar yang saya tampilkan ya. Sebentar. Hilang lagi dia. Sebentar ya. Oke. Iya. Ini dia. Nah, kelihatan ya? Belum kelihatan. Baik. Sudah terlihat, Nak? Sudah. Sudah, ya, sudah. Jadi, ya. Jadi, kalian sudah sangat familiar ya, sudah sangat mengenal merek-merek ya dan kendaraan yang ada pada gambar ini. Ya, mungkin kalian sudah punya di rumah, orang tua kalian, atau bahkan kalian sendiri yang ada yang sudah dibelikan oleh orang tua kalian, ya, terutama sepeda motor ya. Nah, jadi merek-merek sepeda motor ini merupakan produksi dari negara Jepang ya, yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dari sejak ya, zaman dulu ya.
Ya, terkhusus di sini ada merek Honda ya. Jadi orang-orang tua kita zaman dulu malah menyebut sepeda motor itu segala sepeda motor ya, segala merek sepeda motor mereka sebut Honda ya. Padahal mereknya Yamaha sebenarnya, tapi pasti disebutnya Honda. Mau kemana? Mau ke pasar. Oh, pakai Honda ya? Ya, padahal motornya Mio gitu misalnya. Ya, seperti itu. Baik ya. Nah, itu sekilas tentang kemajuan produksi daripada negara Jepang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi sedemikian terkenalnya Jepang atau produk Jepang tersebut di Indonesia. Jadi di manakah negara Jepang itu berada? Ya, jadi yang pertama kita bahas adalah letak negara Jepang ya. Secara astronomis negara Jepang terletak ya pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, kemudian 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, jadi dari letak wujud dan lintangnya ini ya kita ketahui bahwa Jepang berada di kawasan Asia bagian timur ya, ya. Nah, jadi secara geografis Jepang berbatasan dengan Korea, ya, Korea Utara dan Korea Selatan, kemudian ada Rusia, ya, dengan Samudra Pasifik dan Laut Okhotsk, ya. Itu tentang letak negara Jepang, ya. Kemudian untuk iklim negara Jepang memiliki 4 musim ya, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur dan musim dingin. Ya, itu tentang musim. Kemudian untuk keanekaragaman flora dan fauna. Jadi dari letak geografisnya Jepang memiliki kekayaan berupa flora dan fauna yang cukup banyak ya. Contohnya di sini ada bunga yang menjadi bunga endemik atau bunga nasionalnya Jepang, yaitu bunga sakura ya. Nah, kenapa bunga sakura menjadi bunga endemik di Jepang? Karena secara alami bunga sakura memang banyak tumbuh di negara Jepang ya. Kemudian ada jenis tanaman yang lain, yaitu ada pohon ek ya untuk binatangnya sendiri, ada rusa, kelinci ya. Kemudian ini rakun ya. Kemudian ada monyet ya. Nah, bisa kalian lihat di sini karena iklim yang dimiliki oleh Jepang yaitu memiliki 4 musim ya. Jadi bulu-bulu daripada binatang ini lebih tebal dari bulu binatang yang ada di Indonesia ya. Jadi itu mereka pergunakan untuk bertahan hidup ya. Kemudian untuk kondisi penduduk ya, kondisi penduduk, jumlah penduduk Jepang pada tahun 2015 yaitu sejumlah 126 juta 126 juta, 126,9 juta ya, itu menurut data dari populasi penduduk dunia pada tahun 2015 ya. Kemudian untuk agama, nah, sebagian besar atau mayoritas penduduk Jepang itu menganut agama Shinto ya, dan juga agama Buddha. Ya, agama Shinto itu seperti kalau di Indonesia sekarang ada namanya Konghucu ya, seperti itu. Mirip seperti itu. Nah, itu tentang negara Jepang. Ya. Ada pertanyaan, anak-anak? Halo, ada pertanyaan nggak? Sudah. Tidak. Sudah. Oke, kalau tidak, Ya. kita lanjutkan ke negara berikutnya ya, yaitu Amerika Serikat. Ya, jadi Amerika Serikat. Jadi letak Amerika Serikat ya secara astronomis itu terletak pada 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara, dan kemudian untuk bujurnya 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Ya, jadi dari letak astronomisnya tersebut bisa kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini berada di kawasan Eropa bagian barat ya. Seperti itu. Kemudian untuk iklimnya sendiri ya hampir sama dengan negara Jepang ya. Iklim Amerika Serikat itu termasuk ke dalam iklim sedang ya. Akan tetapi
karena luasnya wilayah Amerika Serikat, ada juga beberapa bagian wilayah Amerika Serikat yang memiliki iklim subtropik seperti di daerah Alaska. Ya, itu di daerah di utara Alaska merupakan salah satu wilayah negara Amerika Serikat yang terpisah dari negara terpisah dari benua induknya. Ya, Alaska sendiri terletak di barat laut daripada Kanada. Ya, sehingga dia memiliki iklim subtropik yang dingin ya. Nah, kemudian untuk musimnya sendiri secara umum Amerika Serikat memiliki 4 musim ya, yaitu sama seperti Jepang, yaitu musim panas, kemudian ada musim semi, musim gugur dan musim dingin. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Jadi hampir sama dengan Jepang ya. Kemudian kita lanjutkan kepada kekayaan flora dan fauna. Jadi karena luasnya wilayah Amerika Serikat, keragaman flora dan faunanya juga sangat beragam ya. Di antaranya ada pohon pinus ya, tahu pohon pinus kan? Yang kayak pohon cemara itu nak ya. Kemudian ada pohon maple, ada pohon ek atau oak ya. Dan kemudian yang paling terkenal atau paling banyak di sana yaitu pohon redwood ya. Tuh. Kemudian untuk keragaman faunanya, Amerika juga memiliki binatang-binatang khas ya. Di antaranya ada antelop ya. Kemudian yang ini ada armadillo namanya ya. Armadillo. Jadi sejenis binatang yang kayak kalau di Indonesia mungkin kayak terenggiling. Tahu terenggiling nggak ya? Ya, kalau dia merasa terancam, dia akan membulatkan tubuhnya menjadi seperti bola. Tuh ya. Itu sekilas tentang flora dan fauna dari Amerika Serikat. Nah, bagaimana penduduk Amerika Serikat? Nah, secara umum penduduk Amerika Serikat itu sebagian besar juga merupakan penduduk migran atau pendatang ya. Jadi banyak etnis yang terdiri dari orang-orang Eropa, kemudian ada juga yang berasal dari Asia ya, sampai kepada orang negro ya, yang berasal dari Afrika yang biasanya berkulit hitam. Nah, sedangkan penduduk asli dari Amerika Serikat sendiri itu merupakan suku bangsa Indian, ya. Jadi seperti ini gambarannya, yang sekarang juga jumlahnya sudah semakin sedikit, nah ya, karena mereka sudah mulai terkena imbas daripada modernisasi, ya, seperti itu. Itu tentang kondisi penduduk daripada Amerika Serikat. Kita lanjutkan ke negara selanjutnya yaitu negara Inggris, ya. Jadi letak dan iklim negara Inggris, ya Inggris terletak di benua Eropa ya, Eropa bagian barat, ya. Kemudian iklimnya sendiri, jadi hampir sama dengan negara-negara yang terletak ya di garis lintang dan bujur seperti ini ya, lintang utara dan seperti ini, maka Inggris juga memiliki iklim sedang ya, iklim sedang dengan 4 musim. Nah, akan tetapi sedikit berbeda dengan negara Jepang tadi yang sudah kita bahas. Inggris di sini karena dikelilingi oleh laut, jadi dia terpengaruh juga oleh iklim laut. Jadi kondisi iklimnya itu lebih basah, sehingga sepanjang tahun ya, walaupun pada musim panas, cuaca di Inggris itu cenderung lebih sejuk ya, lebih sejuk dan dingin. Nah, itu tentang letak dan iklim negara Inggris ya. Kemudian untuk flora dan faunanya, karena letaknya yang berada di daerah yang beriklim sedang, jadi Inggris juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang cukup banyak ya. Di sini bisa kita lihat untuk floranya ada pepohonan yang seperti hampir sama ya sebenarnya ya. Ada pohon ek, ada ya. Kemudian untuk faunanya atau binatangnya, Inggris memiliki hampir 400 jenis burung ya, termasuk rajawali emas dan belibis merah yang merupakan burung khas daripada negara Inggris ya. Itu tentang flora dan fauna. Kemudian kondisi penduduk Inggris
eh, pada tahun 2015 jumlah penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Nah, itu eh, data dari apa namanya populasi dunia pada tahun 2015 ya. Nah, kemudian untuk penduduk asli daripada Inggris sendiri itu dibagi menjadi dua, yang disebut dengan bangsa Ket dan bangsa Jerman. Nah, bangsa Ket ini gambarannya ya, pakaian tradisionalnya seperti ini, yang terdiri dari bangsa Skotlandia, Irlandia, dan Wales ya. Kemudian bangsa Jerman itu yang merupakan bangsa Anglo ya, Saxon, Denmark, dan Norman. Nah, seperti ini kondisi penduduk negara Inggris. Ada pertanyaan sampai di sana, anak? Ada ya? Ada nggak? Tidak. Halo? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, Tidak. saya lanjutkan lagi. Tidak, Pak. Yaitu negara Mesir dan berikutnya ada Australia. Ya, sedikit tentang negara Mesir. Jadi Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Afrika. Ya, nah, karena terletak di kawasan Afrika, iklim daripada negara Mesir ini itu lebih banyak memiliki iklim gurun, nah, ya. Jadi seperti tampilan di gambar ini. Jadi iklim daripada Mesir ini merupakan iklim gurun. Ya, jadi kering, nak ya. Nah, seperti ini. Nah, walaupun kering, tetapi Mesir tetap memiliki wilayah yang subur, yaitu lembah Sungai Nil. Nah, di mana di kawasan Sungai Nil ini merupakan kawasan pemukiman bagi sebagian besar penduduk Mesir. Ya. Kemudian untuk flora dan faunanya, karena berada di kawasan gurun, nak ya, tidak terlalu banyak jenis tumbuhan yang bisa hidup di kawasan negara Mesir ini. Ya, jadi yang bisa hidup cuman beberapa tumbuhan berjenis palma ya, seperti kurma dan papirus. Kemudian untuk hewan, Mesir memiliki hewan endemik yang disebut dengan kuda Nil. Ya. Kemudian untuk binatang yang lain, karena beriklim gurun ya, yang ada di sana yaitu unta ya, keledai dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu tentang Mesir. Kemudian Australia. Nah, Australia merupakan satu negara ya, satu benua yang terdiri dari satu negara. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya pada saat pembahasan yang lalu, pada saat kita membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kita sudah membahas tentang negara Australia. Ya, letak dan luasnya kan sudah ya. Nah, sedikit mungkin tentang flora dan faunanya. Kalau untuk flora dan fauna, karena benua Australia tersebut ya boleh dikatakan terisolir ya, jadi terpisah dari benua-benua yang lain. Australia memiliki keunikan tersendiri ya di bidang flora dan fauna. Nah, seperti ini contohnya. Di sana ada binatang endemik yang disebut dengan kanguru. Kemudian di sini ada juga binatang koala. Nah, yang ini adalah Tasmanian devil, jenis musang. Kemudian untuk floranya, di daerah Australia itu banyak ditemukan pohon eukaliptus atau yang sering kalau kita sebut itu pohon kayu putih. Nah, kalau kalian beli minyak kayu putih ya di warung atau di mana saja, itu minyak tersebut dihasilkan dari daun daripada pohon ini. Ya, nah, itu tentang Australia. Kemudian yang terakhir adalah kondisi penduduk Australia. Kondisi penduduk Australia pada tahun 2015 mencapai 23,9 juta, ya 23,9 juta jiwa, ya. Yang sebagian besar merupakan penduduk migran, sama juga seperti benua negara Amerika ya. Sedangkan penduduk aslinya adalah suku aborigin. Nah, seperti ini. Ya, gambaran suku aborigin kulit hitam ya. Ya. Itu tentang kondisi penduduk Australia. Nah, dari sana
sampai di sana kita sudah membahas 5 negara tadi. Ada pertanyaan, anak? Ada pertanyaan enggak? Halo. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, lanjut ya. Tidak, Pak. Baik. Kalau lanjut, Bapak akan mencoba membantu kalian untuk merumuskan masalah yang akan kalian bahas nanti pada saat diskusi ya. Untuk masalah yang pertama, ya, coba nanti kalian diskusikan ya tentang bagaimanakah kondisi alam negara-negara ya, negara Jepang, Amerika, Inggris, Mesir, dan Australia. Bagaimana kondisi alam negara-negara tersebut? Tadi kan sekilas sudah saya bahas ya. Nah, sekarang kalian gali lagi informasi yang lebih konkret lagi. Ya, kemudian terus selanjutnya, dapatkah kalian membandingkan atau bandingkanlah ya kondisi negara Jepang, kemudian Amerika, Inggris, Mesir, dan Australia. Itu 2 saja ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapak sudah mengirim LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik di WhatsApp group. Itu silahkan dibuka, sudah lengkap di sana petunjuknya ya. Seperti apa cara kalian untuk mengerjakan tugas ini ya. Untuk kelompok, silahkan kalian menggunakan kelompok yang kemarin ya, yang kita gunakan kemarin. Kalian kan sudah tergabung dalam grup di WhatsApp tersebut ya, sehingga lebih mudah untuk kalian berkomunikasi, dan saya juga nanti pada saat membantu kalian dalam diskusi ya. Bagaimana anak? Siap? Sudah ketemu? Ya, Pak. Udah. Ketemu ya? Oke, Bapak beri waktu kalian 15 menit ya, 15 menit untuk mencari informasi. Ya, silahkan kalian diskusikan dalam grup WhatsApp itu ya. Jadi secara umum Bapak akan pandu ya. Lain juga nanti akan Bapak pandu juga nanti. Bapak kan tergabung di grup itu ya. Jadi Bapak juga bisa memandu kalian di sana nanti. Ya. Informasi, kalian bisa mencari informasi dari buku paket pertama ya. Kalian kan dapat buku paket ya, buku paket IPS ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan mencari informasi dari buku-buku yang lain, referensi yang lain ya. Kemudian juga dari atlas, atau dengan cara googling di internet juga boleh ya. Itu untuk informasi. Kalau sudah ketemu informasinya, silahkan kalian catat, silahkan kalian bagi tugas. Ya, ada yang mau bertanya? Sudah selesai, Pak, dari kelompok 1. Oh ya, sudah ya. Jadi untuk cari informasinya ya. Kemudian untuk membandingkan, bagaimana caranya membandingkan? Ya, caranya membandingkan bagaimana? Jadi cara membandingkan adalah dengan cara ya, misalnya buku, ya buku ini sama-sama buku kan? Ya, tetapi adakah persamaan dari buku ini? Kemudian kan dari persamaan itu apa yang kalian temukan? Apa saja persamaannya? Nah, negara juga begitu, ya. Kemudian apakah persamaan dari negara Jepang dan Inggris sesuai dengan tugas yang ada di dalam LKPD ya? Jadi dalam LKPD tadi saya hanya
menyampaikan kepada kalian untuk membandingkan dua negara saja, ya, yaitu Jepang dan Inggris, kan? Ya, kemudian setelah ketemu persamaannya, perbedaannya apa? Nah, itulah yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Kemudian sampai pada akhir kesimpulan. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya. 2 menit, silakan. Ya, Dika? Ya Pak, baik, kelompok kami sudah selesai. Sudah selesai ya? Oke, baik, bagus sekali ya, sudah selesai. Oke, Dika kelompok 1 ya? Ya Pak. Iya, kelompok 1. Oke. Silakan, Dika mau presentasi langsung? Ya Pak. Iya, ya silakan. Baik. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat siang semuanya Bapak Guru dan teman-teman semua. Jadi saya Putu Dika Mahendra, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi mengenai materi kita pada hari ini, yakni yang membahas kondisi alam di Jepang dan juga negara Inggris. Namun sebelum itu saya memohon izin kepada Bapak untuk melakukan presentasi tidak menggunakan share screen karena beberapa kendala di HP saya. Jadi langsung saja saya baca. Oh ya, silakan. Baik, masuk kepada bahasan materi kita, bahwasanya kondisi alam dari negara Jepang maupun Inggris yang dilihat dari letak astronomis, geografis, geologis, iklim, keberagaman, dan juga keberagaman flora dan fauna di negara Jepang dan Inggris. Yang saya mulai dari kondisi alam di negara Jepang. Nah, secara astronomis, negara Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara dan juga 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Nah, secara geografis Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan letak astronomis dan juga geografis dari negara Jepang, dapat memunculkan atau dapat menimbulkan bahwasanya di negara Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Nah, berdasarkan letak geologisnya, karena Jepang terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik, maka hampir seluruh daerah Jepang merupakan bagian dari cincin api atau yang disebut dengan Ring of Fire yang terdiri atas banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Nah, dengan kondisi tersebut menjadikan Jepang bahwasanya negara dengan julukan Ring of Fire atau sering terjadi gempa bumi di Jepang karena masih banyaknya gunung berapi yang aktif di sana. Nah, masuk pada keberagaman flora dan fauna. Yang mulai dari flora. Nah, di negara Jepang ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai. Salah satunya tumbuhan yang paling ikonik yakni bunga sakura. Selain bunga sakura, juga ada pohon ek, pohon pinus, bambu, bis, dan poplar. Nah, dari keragaman fauna, di Jepang dapat dijumpai babi hutan, monyet, serigala, dan juga rusa. Namun di sini sedikit saya ingin memberitahu bahwasanya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, monyet yang berada di Jepang sedikit berbeda dengan monyet yang ada di Indonesia, yakni karena kondisi cuaca yang dingin, monyet di sana memiliki bulu yang sedikit lebih tebal daripada monyet yang ada di Indonesia. Nah, masuk pada bahasan yang kedua mengenai kondisi alam negara Inggris. Nah, secara astronomis, Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Nah, secara geografis, Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik, Irlandia,
dan juga Selat Inggris. Nah, berdasarkan letak astronomis dan juga geografisnya, Inggris memiliki iklim yang sedang. Nah, negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itulah hampir sepanjang tahun, Inggris mengalami hari-hari yang sangat sejuk dan juga dingin. Nah, berdasarkan keadaan geologisnya, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Nah, masuk kepada poin bahasan mengenai flora dan juga fauna. Yang dimulai dari flora. Nah, flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm, Orskensnat, Spruce norwegia, Pinus yang seperti di Jepang, dan juga Fir Douglas. Nah, masuk kepada keberagaman fauna. Inggris, fauna yang masih banyak dijumpai di negara Inggris ada rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang menjadi hewan ikonik di negara Inggris. Nah, berdasarkan kedua data tersebut, kami dapat menghasilkan persamaan dan perbedaan dari negara Inggris dan juga Jepang. Yang dimulai dari persamaan. Dari segi iklim, Jepang dan Inggris memiliki iklim yang sama. Dari kondisi geologis, Jepang dan Inggris juga memiliki kondisi geologis yang sama, yakni memiliki wilayah yang sebagian besar didominasi oleh pegunungan. Yang ketiga, dari segi flora dan fauna, flora dan fauna yang berada di Jepang dan juga Inggris juga sama. Contohnya dari segi flora yakni pohon oak dan juga pinus, dan dari segi fauna yakni seperti rusa yang sama-sama berada di Jepang maupun di Inggris. Nah, masuk pada perbedaannya. Yang pertama, Jepang dan Inggris berada di benua yang berbeda. Yang kedua, walaupun mereka memiliki letak astronomis dan geografis yang berbeda antara negara Jepang maupun negara Inggris. Yang ketiga, dari segi iklim. Walaupun sama-sama memiliki 4 iklim, tetapi di Inggris musim dinginnya lebih panjang dibandingkan Jepang. Iklim yang sama yakni yang saya maksud bahwasanya iklim yang termasuk pada musim dingin. Nah, yang keempat, perbedaan dari kedua negara ini adalah pegunungan. Walaupun walaupun kedua negara didominasi oleh daerah pegunungan, namun pegunungan di Jepang didominasi oleh pegunungan yang masih aktif, yang disebut dengan Ring of Fire yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, yang kelima, walaupun memiliki kesamaan pada flora dan fauna, tapi masih banyak flora dan fauna di negara Jepang maupun Inggris itu berbeda. Atau masih ada flora dan fauna yang betul-betul ikonik atau memang ada yang secara alami lahir di Inggris maupun Jepang. Nah, dengan demikian kami dapat menyimpulkan bahwasanya Jepang dan Inggris adalah negara yang memiliki karakteristik alam sendiri yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Walaupun memiliki kesamaan dalam beberapa hal, tetapi persamaan tersebut belum menjadikan kedua negara itu sama-sama memiliki kesamaan yang sangat sama. Tidak. Bahwasanya kami di sini menyimpulkan bahwasanya masih banyak perbedaan daripada kesamaan di masing-masing negara tersebut. Dan apabila kita juga melihat dari aspek budaya dan ras mereka dari yang seperti kita ketahui, Inggris adalah merupakan benua Eropa dan juga Jepang merupakan benua Asia, maka budaya mereka juga sangatlah berbeda. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam saya mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, saya meminta permohonan maafnya, dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, tepuk tangan untuk Dika ya, dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya?
kepada kelompok 1? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Jadi kelompok 1 sekarang ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, baik. Tadi kalian sudah mempresentasikan ya, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan seterusnya tadi sudah mempresentasikan. Jadi dari presentasi yang kalian sampaikan tadi dan kesimpulan-kesimpulan yang kalian sampaikan tadi itu sebenarnya sudah benar ya, sudah benar. Jadi setiap negara di dunia ini memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun ada kesamaan-kesamaan di dalam negara tersebut, ya akan tetapi tidak secara signifikan menyebabkan ya negara tersebut memiliki terkait dengan kondisi alam ya, memiliki kondisi alam yang sama ya. Jadi jelas pasti ada perbedaannya. Nah, itu. Jadi kesimpulannya adalah setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak ada negara yang memiliki karakteristik yang sama di seluruh dunia ini. Ya, negara-negara tersebut memiliki keanekaragaman kondisi alam yang unik menurut dengan ya letaknya ya, kemudian sesuai dengan letaknya, begitu juga sesuai dengan kondisi alam yang mereka miliki. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi nggak? Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Bapak sudah mengirim link Google Form di WA Group yang merupakan post test atau post akhir ya. Silakan dikerjakan. Bapak beri kalian waktu selama 10 menit. Silakan. Coba. Sudah ya? Ketemu ya? Halo? Udah, Pak. Sudah ya? Nah, silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Di sana juga ada kurang lebih 10 soal ya. 10 soal untuk kalian kerjakan. Tetap masih dengan cara memilih jawaban yang paling benar atau mengklik yang menurut kalian yang paling benar. Jika sudah selesai, silakan dikirim. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikirim dan diselesaikan ya. Nah, kalau sudah selesai, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tugas tersebut, adakah yang ingin kalian tanyakan dulu? Ada nggak? Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Cukup? Tidak. Ya. Cukup ya, biar bisa segera selesai ya. Ya maklum sudah siang ya. Oke, jadi kalau sudah cukup, baik untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu ya, dengan tetap mengingatkan kepada kalian ya untuk menjaga kesehatan ya. Ingat taati protokol kesehatan, lebih lagi di masa PPKM seperti sekarang ini. Dan juga satu lagi pesan saya untuk kalian, di mana kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa kita bangga menjadi bangsa Indonesia? Karena ya dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat kondisi alam negara-negara yang lain ya. Bagaimana kondisinya, seperti apa. Ada negara yang memiliki 4 musim ya, dengan musim yang ya kurang lebih ekstrim lah daripada Indonesia. Ya, sehingga untuk itu bersyukurlah kita hidup di Indonesia ya, yang memiliki cuaca yang ya boleh dikatakan bersahabat dengan kehidupan kita sebagai manusia di Indonesia. Nah, untuk itu
Bapak ingatkan juga untuk pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Silakan kalian pelajari tentang materi tentang dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Ya, karena itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan oh ya, saya hampir lupa tadi untuk LKPD-nya yang belum nyetor lewat Google Form apa namanya? Lewat WhatsApp grup, silakan nanti store lewat WhatsApp grup ya. Silakan ketik jawaban kalian yang sudah kalian presentasikan tadi ke dalam lembaran dokumen yang sudah Bapak kirimkan lewat WhatsApp grup tadi. Ya, nanti segera dikirimkan. Kalau ada yang salah diperbaiki, kemudian segera kirim. Ya, baik. Karena sudah waktu ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Sebelum itu, mari kita, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, silakan Ketua Kelas Dika kembali pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, mari kita bersama-sama akhiri pembelajaran pada pertemuan kita hari ini dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yana Swaha. Om Santi Santi Santi. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Ya, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan Bapak akhiri. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. Siang, Pak. silakan. Ya, selamat siang. Sudah boleh live ya, meninggalkan silakan.